Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat sore untuk rekan Raw semua di formasi pukul 17:19. Ada Eno yang akan menemani ruang dengar rekan Raw semua ya. Dan di sini rekan Raw di formasi pukul 17 ini seperti biasa di hari Rabu kita ada talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini bersama Eno hadir Ustadz Muhammad Nuh sebagai narasumber kita di sore hari ini. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya gimana Ustadz di sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat dan tetap ingin berbuat kebaikan sampai akhir hayat. Amin. Ini Ustadz, tema kita ini berhubungan dengan Nabi Ustadz. Maulid Nabi. Maulid Nabi karena karena dekat ya ini tanggal 11 Rabiul Awal, besok kita tanggal 12 Rabiul Awal. Hari libur besok kan? Hari Maulid. Iya benar. Dan rekan Raw, di sini tema kita di sore hari ini adalah tanda-tanda cinta Nabi yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Nuh. Baiklah, untuk Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan khususnya kepada pimpinan, kepada karyawan dan karyawati, lebih khusus lagi kepada penyiar kita bersama Ibu Eno pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Dan itu juga kita berharap Allah melindungi kita dari segala mara bahaya, bencana dan musibah, karena Allah itu Maha Kuasa dan Dia Maha memberikan perlindungan kepada kita yang bertawakal kepadanya. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang tiada terkira dan tiada terhitung. Maka mari kita gunakan segala sesuatunya untuk lebih meningkatkan amal ibadah dan juga dalam rangka meningkatkan
rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, dan mudah-mudahan dalam kehidupan kita dapat dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, sehingga kita tetap berpegang teguh kepada agamanya yang sempurna, dinul Islam, dan kita pun berusaha untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita pun berusaha untuk menjaga diri kita tetap dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita hidupnya mudah dan diberikan rezeki yang halalan thayyibah, dan juga diberikan kepada kita dan di dunia ini bahagia, dan akhirat insyaallah akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil khair, imamil muttaqin, imamil mujahidin. Beliau telah berjuang tak kenal lelah agar Islam sampai pada diri kita semua. Nabi terpaksa meninggalkan kota kelahirannya, kota Makkah, namun ia tetap sabar. Nabi juga dilempari batu, dilempari dengan kotoran, namun ia tetap sabar. Nabi pun turun ke medan perang dan mempertaruhkan nyawanya sampai-sampai terluka wajah dan tubuhnya. Tidak pantaskah orang yang seperti ini memperoleh cinta dari kita dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau? Kalau bukan karena perjuangan Nabi, maka kita dan keluarga kita tidak akan mengenal Islam. Kalau bukan karena perjuangan Nabi, maka kita dan keluarga kita tidak akan mengenal amalan dan keberkahan. Maka sudah sepantasnya lah kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya salawat yang diajarkan beliau dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah mengajarkan kepada salawat kepadanya, Allahumma ja'al salawataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khataman nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa rasuli rahmati Allahumma ba'ashu maqamam mahmuda yakbituhu bihil awwalin wal akhirun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Besok hari Kamis, insyaallah kita akan memasuki tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tentu 12 Rabiul Awal itu adalah hari istimewa bagi kita, hari bersejarah bagi agama kita, yaitu hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini, di hari ini, kami ingin menyampaikan kepada kita semua dalam rangka menyambut Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana usahanya kita mencintai Nabi setulusnya dengan hati seikhlas-ikhlasnya dan semurni-murninya. Tentu kita sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di malam kelahirannya terjadi
di mana di tahun kelahirannya terjadilah hancurnya pasukan bergajah, dan juga di malam kelahirannya keluarnya cahaya yang sangat besar cahayanya, dan juga di malam kelahirannya runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah oleh agama Majusi sebelumnya menyala hampir 1000 tahun, dan juga runtuhnya gereja di Buhairah, dan tertutupnya akses langit bagi iblis. Berdasarkan keterangan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud, lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Dan Nabi kita pun lahir dalam keadaan sudah dihitan, sama dengan 14 Nabi lainnya yang lahir sudah dalam keadaan dihitan. Tentu ini semua adalah bagian daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mencintai Nabi kita Muhammad SAW merupakan kewajiban kita setiap muslim. Semua umat Islam khususnya mengakui dan ingin mencintai Nabi Muhammad SAW. Untuk membuktikannya diperlukan bukti dan tanda yang dapat dijadikan sebagai standar kebenaran pengakuan cinta. Sebab bila pengakuan tidak diwujudkan dengan bukti, maka apalah artinya sebuah pengakuan? Karena tidak semua pengakuan cinta dianggap benar kecuali jika diwujudkan dengan bukti dalam kehidupan sehari-hari. Bukti dan tanda-tanda tersebut menunjukkan kecintaannya yang hakiki. Semakin banyak memiliki bukti dan tanda tersebut, maka semakin tinggi dan sempurna kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti dan tanda cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, banyak mengingat dan menyebutnya. Yang kedua, berharap melihat dan bertemu atau berjumpa dengan beliau walaupun harus membayarnya, memperjuangkannya, mengorbankan harta dan bahkan keluarga. Yang ketiga, mencontoh dan menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tanda cinta kepada Nabi, belajar Al-Quran, membaca dan memahami maknanya dan mengamalkannya. Yang kelima, mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Inilah antara lain 6 tanda-tanda cinta kita kepada Nabi. InsyaAllah akan kita bahas setelah iklan berikut ini. Baik, dan rekan Raw, kita berdua akan kembali lagi, jadi pastikan tetap di 105 Raw FM, your lifestyle. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Raw masih bersama dengan Eno dan juga Ustadz Muhammad Nuh. Dan di sini tadi sudah disampaikan ada 6 tanda-tanda di awal tadi ya Ustadz. Dan boleh dilanjutkan untuk tanda-tanda ketujuh dan seterusnya Ustadz. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Eno. Tanda-tanda cinta kepada Nabi kita sebutkan tadi ada 6 tanda. Di antara tanda-tanda yang banyak. Jadi tidak ada ketujuh, cuma 6 yang kita bahas. Dan kita akan bahas satu persatu insyaAllah. Yang pertama, tanda cinta kepada Nabi adalah banyak mengingat dan menyebutnya. Orang yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang tentu akan banyak mengingat dan menyebutnya. Dengan mengingat dan menyebutnya,
akan tumbuhlah kecintaan secara berkesinambungan. Sungguh kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, pastikan kita mencintai orang-orang yang benar. Tatkala kita mencintai seseorang, maka kita akan senantiasa menyebut-nyebut namanya. Dengan senang hati pula kita menuruti kata-katanya, juga membelanya. Dan manakala orang lain menyebut namanya, hati kita pun langsung bergetar. Itulah namanya desir-desir cinta. Pertanyaannya, pernahkah hati kita bergetar begitu menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak pernah, mungkin itu bukti ketiadaan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sesuatu yang tak terindra. Kemungkinan itulah sosok yang satu ini sudah semestinya menjadi orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang lebih berharga seperti iman, ikhlas, ridho, berkah dan cinta. Maka sosok yang kita cintai, yang paling kita cintai adalah Nabi kita Muhammad SAW, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan pasangan hidup kita, bukan pula anak kita. Lantas siapakah dia? Tiada lain dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang amat terpelihara. Yang jelas, tidaklah cukup sekedar membaca solawat kepadanya. Tidaklah cukup sekedar mengikuti sunnahnya. Tidak cukup. Hendaknya kita juga mencintainya. Sungguh, salah satu kerinduan kita semestinya diperuntukkan kepadanya, di mana kita berharap dapat bertemu dengannya. Tentu kita pun semua, kalau diizinkan, walaupun kita jauh dari pantas, ingin sekali mencium tangannya dan melihat senyumnya. Senyum karena kerinduannya kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, tanda orang yang mencintai Nabi itu sering menyebut-nyebutnya, yaitu dengan mengucapkan solawat dan salam kepada beliau, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di minggu yang lewat sudah kita bahas tentang bacaan-bacaan solat Nabi, yaitu ada solawat al-maksurah, solawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat, dan ada solawat ghairu maksurah, yaitu solawat yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia diciptakan, dikarang, disusun oleh para ulama-ulama kita sebagai bukti kecintaan dan keagungan dan memuji dan menyanjung Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan dalam salat itu ada keinginan-keinginan supaya Allah mengabulkan doa-doa kita dengan bersolawat kepadanya, dengan menyanjung Nabi kita Muhammad SAW. Solawat yang diajarkan Nabi itu ada sekitar 4 hadis lebih kurang. Salah satunya dari Abi Mas'ud Al-Ansori, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan solawat kepadanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu solawat al-maksurah. Sedangkan solawat daripada ghair maksurah, contohnya solawat yang disusun, dikarang, ciptakan oleh ulama kita, ulama Kiai NU dari Tuban, Jawa Timur, yaitu Muhammad Ali Al-Mansur, yaitu yang kita kenal dengan solawat Badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu salah satu bait dari solawat Badar. Ada 24 bait yang dikarang oleh ulama kita. Dan itu semua adalah disusun dan dikarang oleh ulama kita sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita perbanyak solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dalam kitab Al-Qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu bila berlalu 2/3 malam, beliau bangun dan berkata, "Wahai sekalian manusia, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah. Pasti datang tiupan sangkakala pertama, yang diikuti tiupan sangkakala yang kedua. Datang kematian dengan kengeriannya, datang kematian dengan kengeriannya." Ubay bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku memperbanyak solawat untukmu. Berapa banyak aku bersolat untukmu?" Beliau menjawab, "Sesukamu." Lalu Ubay berkata lagi, "Aku berkata 1/4. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Terserah. Tetapi jika engkau tambah, maka itu lebih baik." Ubay berkata, "Setengahnya ya Rasulullah." Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Terserah. Tetapi jika engkau tambah, maka itu lebih baik." Maka Ubay pun berkata lagi, "Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah." Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Terserah. Tetapi jika engkau tambah, itu lebih baik bagimu." Lalu Ubay berkata, "Aku jadikan seluruh doaku adalah solawat untukmu." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Jika begitu, solawat itu akan mencukupkan keinginanmu dunia akhirat, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perbanyak solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memperbanyak solawat dan salam kepada beliau itu kita akan diampuni dosa-dosanya. Satu kali kita mengucapkan solawat kepada Nabi, itu akan ditambah kebaikan kita 10, dan dihapuskan 10 keburukan, dan diangkat derajat kita 10 derajat lebih tinggi. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abi Tolha Al-Ansori dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, yaitu menyebut-nyebut keutamaan dan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, sifat-sifatnya, akhlaknya, sejarahnya, perilakunya, dan bahkan kita menyebut mukjizat-mukjizatnya sebagai bukti kenabian beliau. Dan kita pun dengan mengenalkan itu kepada orang dan mengingatkan masyarakat, dengan itulah kita sebagai cikal bakal dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada agama kita, kepada Allah dan kepada Rasulnya, terutama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, Nabi kita Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Beliau juga hijrah di bulan Rabiul Awal, dan beliau juga wafat di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu artinya lah bulan musim bunga. Nama beliau Muhammad artinya yang terpuji. Ayahnya Abdullah artinya hamba Allah. Ibunya Aminah
artinya yang memberi rasa aman. Kakeknya bergelar Abdul Muthalib dan bernama asli nama kecilnya adalah Saibah. Arti Saibah adalah orang tua yang bijaksana, yang membantu ibunya melahirkan, yaitu bernama Asyifah, yang artinya yang sempurna dan yang sehat. Yang menyusukan beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah, arti namanya adalah yang lapang dada dan bujur. Nama-nama tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu akan kita mengetahuinya kesempurnaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Usia 5 bulan ia sudah pandai berjalan. Usia 9 bulan ia sudah pandai berbicara. Usia 2 tahun ia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah yang lain untuk mengembala kambing. Dan anak-anak Halimah sering mendengar suara yang memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu ya alayka ya Muhammad. Padahal mereka tidak melihat ada orang di situ. 4 tahun kembali kepada ibunya Aminah. 6 tahun beliau yatim piatu, meninggal ibu setelah ziarah ke makam ayahnya Abdullah. 8 tahun beliau meninggal kakeknya. Kemudian beliau diasuh oleh Abu Thalib. 12 tahun ikut serta dalam kafilah berdagang ke Sam, Suriah. Ada awan terus-menerus menaungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mendirikan Hilful Fudul, sebuah organisasi untuk membantu orang-orang miskin dan teraniaya. Dan sejak itulah beliau digelar dengan gelar Al-Amin. Saudara-saudaraku, sampai saat sekarang ini tidak ada gelar yang gelarnya Al-Amin, tapi hanya Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang gelar pendidikan, mulai dari kesarjanaan sampai sarjana, S2, Master, S3, Doktor, dan Profesor. Nabi kita tidak punya gelar itu, tapi dia hanya punya gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Tentu ini semua merupakan tanda bukti kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersikap santun dan beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 63, bersikap santun dan beradab dengan Nabi kita Muhammad SAW itu diperintahkan Allah. Kita bacakan terjemahannya. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Saudara-saudaraku, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa adab tertinggi terhadap Rasulullah SAW adalah secara penuh menerima beritanya, membenarkan tanpa ada penentangan, tanpa ada keraguan-raguan, atau dia tidak mendahulukan pendapat intelektual dan pemikiran, tapi dia lebih mendahulukan pendapat dan mengikuti perintah Nabi, dan dia berhukum dan menerimanya, tunduk dan taat kepada aturan Nabi. Itulah sebagai bukti dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Allah pun memanggil nama Nabi kita Muhammad SAW itu dengan panggilan kemuliaan dan kehormatan. Allah tidak langsung memanggil nama Nabi kita Muhammad SAW seperti dia memanggil nama-nama Nabi yang lain.
Tapi Allah memanggil beliau dengan panggilan gelar, panggilan mesra. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhal rasul, ya ayuhal muddassir, ya ayuhal muzammil. Tapi kepada nabi yang lain Allah memanggil namanya. Contohnya Adam, ya Adam. Salah satu ayat kita ketahui, wa ya adamuskun anta wa zawjukal janna fakula min haitsu siktuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah panggil Nabi Adam dengan memanggil namanya langsung. Itu juga Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an haja innahu qad jaa amruhu rabbik wa innahum atihim ajabun ghairum mardud. Itu juga Nabi Musa, Allah panggil beliau dengan panggilan namanya, ya Musa. Wa idh qultum ya Musa lan nu'minaka hatta narallaha jahratan fakhajatkumus sa'iqatu wa antum tanjurun. Ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Allah memanggilnya itu adalah ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabiyu. Maka sudah sewajarnya lah kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, umat Rasulullah SAW tidak memanggil nama Nabi kita secara langsung. Walaupun kita panggil namanya, kita berilah gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa penambahan, ya Sayyidina, Sayyidina Muhammad, wa Habibina, wa Malajina, wa Zuhrina, Nabiyina. Itu semua adalah panggilan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Baik, dan rekan Ra, itu dia tadi beberapa penjelasan yang sudah diberikan oleh Ustadz kita, dan akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Jadi tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Ra, di sini kita akan melanjutkan tadi beberapa pemaparan dari Ustadz, dan langsung saja dipersilakan Ustadz. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tanda cinta kita kepada Nabi yaitu berharap melihat dan rindu berjumpa dengan beliau Nabi kita Muhammad SAW, walaupun harus berkorban, berjuang dan bahkan membayarnya dengan harta dan keluarga. Di dalam hadis dijelaskan, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, walaupun menebus dengan keluarga dan harta. Dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan datang pada salah seorang dari kalian satu waktu, dan ia tidak melihatku, kemudian melihat aku lebih ia cintai dari keluarga dan hartanya. Saudara-saudaraku, suatu malam Nabi pernah bercerita kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada mereka yang paling kuat imannya. Tahukah kalian siapakah mereka yang paling kuat imannya? Para sahabat menjawab, malaikat-malaikat. Mereka lah yang paling kuat imannya ya Rasulullah. Dengan tersenyum Nabi pun menjelaskan, bukan itu maksudku. Sudahlah wajar kalau malaikat-malaikat itu beriman, karena memang mereka berada di sisi Allah. Kemudian para sahabat menjawab lagi, para rasul-rasul ya Rasulullah, mereka yang paling kuat imannya. Dan kembali Nabi menjelaskan, bukan itu maksudku. Sudahlah wajar rasul-rasul itu beriman, karena memang mereka yang menerima wahyu dari Allah. Lalu para sahabat menjawab lagi, kami para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah yang paling kuat imannya.
Dan kembali Nabi menjelaskan, bukan itu maksudku. Sudahlah wajar kalau kalian beriman, karena memang kalian selalu bersamaku. Penasaran para sahabat, akhirnya para sahabat bertanya, lalu siapa ya Nabi orang yang paling kuat imannya itu? Ternyata Nabi kita Muhammad SAW menjawab, merekalah orang-orang yang hidup setelahku, belum pernah melihatku, namun mereka itu beriman kepadaku. Sungguh aku rindu kepada mereka. Saudara-saudaraku, Maha Suci Allah, ternyata orang-orang yang dimaksud Nabi kita itu adalah kita. Kita rupanya di hadapan Nabi, kita adalah orang yang memiliki istimewaan tersendiri. Betapa besar perhatian Nabi kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Saudara-saudaraku, di dalam hadis yang lain, suatu hari Umar bin Khattab pernah mengaku di hadapan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, kecuali diriku sendiri. Menanggapi itu, Nabi pun menjawab, tidak, demi Allah, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka bersumpahlah Umar, demi Allah, mulai sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Saudara-saudaraku, memang sepertilah seharusnya kita apa adanya. Kita harus lebih mencintai Nabi kita daripada diri kita sendiri. Di lain hari, bertanyalah seseorang kepada Nabi, wahai Nabi, aku belum mempersiapkan solat dan puasa yang banyak. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun bersabda, seseorang di hari kiamat akan berkumpul dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan berkumpul dengan orang-orang yang engkau cintai. Kembali orang itu berujar, aku mencintai engkau ya Rasulullah, maka aku berharap akan berkumpul bersama engkau dengan cintaku ini. Lalu harapan tersebut diiyakan oleh Nabi. Saudara-saudaraku, apa hikmahnya buat kita? Walaupun amal kita biasa-biasa saja, tapi kalaulah kita berusaha mencintai Nabi, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu karena waktulah yang membatasi kita, tanda-tanda cinta kepada Nabi yang kita rencanakan ada 6 dan akan kita sampaikan. Tapi karena begitulah, kita selaku yang dibatasi oleh waktu, menanam kacang panjang di atas batu, ceramah tidak boleh panjang karena terbatas oleh waktu. Oleh karena itu, kita yang kasmaran kepada Nabi, dan bisa jadi kasmaran kepada seseorang, itu tentunya ditandai kita akan menyebut namanya. Dan kadang hati kita pun bergetar saat menyebut dan mendengar namanya, dan kita pun akan berusaha mencari tahu tentang orang tersebut, dan kita akan berusaha menuruti dan tidak mengecewakan orang tersebut. Kalau satu pun tidak ada, maka itu bukti ketiadaan cinta kita kepada orang tersebut. Maka saudaraku, desir-desir cinta ini sering menyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Bergetar hati kita ketika disebut namanya dan ketika menyebut namanya. Dan kita pun tentunya akan mencari tahu bagaimana sejarah beliau, begitu juga mukjizat-mukjizatnya, dan begitu juga sifat-sifatnya, bahkan bagaimana penampilannya yang disukainya, dan juga pribadi-pribadinya. Itu akan kita contoh dengan sebaik-baik mungkin, karena kita sangat cinta kepadanya. Begitulah kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mencontoh dan meneladani sunnah Nabi kita, dan mari kita belajar membaca, memahami Al-Quran,
dan mari kita mencintai yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan kita pun membenci siapa saja yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Itulah tanda-tanda cinta kepada Nabi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita mencintai Nabi daripada kita mencintai harta, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, dan mencintai kenikmatan-kenikmatan duniawi, bahkan lebih mencintai Rasulullah daripada kita sendiri. Itulah baru namanya cinta yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum nasibi taqwallah wallahu muwaffiq lit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.